Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rehan Nur Firdatul Usmantri. NIM saya 10104250067. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gauss pada bola konduktor dan juga pada bola isolator. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi untuk pada bola konduktor dalam hukum Gauss ini, muatan yang adanya tuh hanya berada di permukaannya aja, atau muatan yang tersebarnya itu. Jadi besar medan listrik pada dalam bolanya ini sama dengan 0 ya, sama dengan pernyataan yang berada di bawah gambar ke-1 ini. Lalu berikutnya pada gambar kedua ini, jika besar medan listrik di luar bolanya itu dilambangkan dengan R kecil lebih besar dari R besarnya ini, dengan menggunakan persamaan Gauss integral tertutup dA sama dengan Q per epsilon 0 menjadi A sama dengan Q per epsilon 0, lalu A luasnya itu memasukkan 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0 di AA, sehingga kita bisa menghasilkan persamaan baru, yaitu sama dengan Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Berikutnya yaitu hukum Gauss pada bola isolator, muatannya positif. Sama seperti konduktor, bola isolator ini dimana muatannya itu tidak bisa bergerak secara bebas. Jadi muatan tambahan dari luarnya itu akan terdistribusi ke dalam isolatornya itu. Oke, jadi pada gambar pertama ini, yaitu jika mencari medan listrik yang berada di dalam bolanya ini pada jarak R kecil dan R besarnya adalah jari bolanya itu. Dengan menggunakan Q-nya yang ini, sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam persamaan Gauss integral tertutup dA sama dengan Q per epsilon 0 menjadi EA sama dengan R pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali Q muatannya per epsilon 0. A nya kita memasukkannya 4π R kuadrat sama dengan R pangkat 3 per R besar pangkat 3 Q per epsilon 0. Lalu di akhir bisa menghasilkan persamaan baru, yaitu E sama dengan R per 4π R besar pangkat 3 dikali Q besar per epsilon 0. Lalu berikutnya, jika medan listriknya itu berada di luar bola sama pada jarak R dan R besarnya, langsung saja ke persamaan Gauss-nya ini. Dari integral tertutup dA sama dengan Q besar muatan per epsilon 0 menjadi integral ini dipecah atau diintegralkan menjadi hasilnya menjadi A per Q besar pangkat epsilon 0. A nya masukannya itu sama dengan dikali 4π R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Lalu di akhir bisa menghasilkan persamaan yang baru, yaitu sama dengan Q besar per 4π epsilon 0 R kuadrat. Seperti itu. Berikutnya ini jika bola isolatornya itu berongga. Oke, jadi dari gambar ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Q-nya itu ini. Tetapi 4/3πr nya ini itu dikurangi dari masing-masing R besar ini, dari R1, dan yang dari yang R kecil dikurangi R yang 1 per yang R2 nya dikurangi dan R yang 1 dikali dengan Q besar menghasilkan R pangkat 3 dikurangi R besar 1 pangkat 3 per R besar 2 pangkat 3 dikurangi R 1 pangkat 3 dikali Q. Lalu jika
mencari besar medan listrik yang berada di dalam bola pada jarak R, yaitu langsung saja menggunakan persamaan Gauss E integrator tutup dA sama dengan Q kecil per epsilon 0. Dengan persamaan yang tadi dimasukkan ke dalam persamaan Gaussnya ini menghasilkan persamaan yang baru, yaitu E sama dengan R kecil pangkat 3 dikurangi R besar 1 pangkat 3 per R besar 2 pangkat 3 dikurangi R besar 1 pangkat 3 dikali dengan Q besar per 4 pi R kuadrat epsilon 0 nya ini. Seperti itu. Berikutnya ini jika bolanya bermuatan negatif. Jadi dari gambarnya ini itu jika di muatan negatif ini si E-nya itu masuk dan dA-nya itu keluar. Dengan memasukkan ke persamaannya ini saling menghilangkan cosnya dari sudut ini, dan di akhirnya bermuatan negatif ini yaitu ini ya bersama ini. Lalu berikutnya ini ada contoh hukum Gauss pada beberapa bidang. Yang pertama ini yaitu dari hukum Gauss-nya itu menembus bidang datar yang ini, dan yang kedua ini ada jika hukum Gauss-nya itu untuk kawat panjang pada silinder yang tidak tertutup. Pada hukum Gauss yang menembus bidang datar ini menggunakan persamaan akhirnya itu adalah E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Lalu untuk hukum Gauss yang kawat panjang pada silinder yang tidak tertutup ini menggunakan persamaan E sama dengan lambda per 2 pi R epsilon 0. Lanjut berikutnya ini hukum Gauss pada silinder. Jadi jika muatannya itu positif, si medan listriknya itu akan mengarah ke atas atau meninggalkan sumbu pusat silinder ini. Dapat dibentuk dengan persamaan E integrator tutup dA dikali cos 0 derajat, hasilnya adalah Q besar per epsilon 0. Namun jika muatannya negatif, ya ini E negatif, medan listriknya itu akan mengarah ke bawah atau menuju sumbat atau menuju sumbu pusat silindernya itu. Dapat dibentuk dengan persamaan E integrator tutup dA dikali cos 180 derajat sama dengan negatif Q per epsilon 0. Karena cos 180 derajat ini hasilnya negatif, maka muatannya atau Q besar pada persamaan ini menjadi negatif. Lanjut, ini silinder konduktor. Jadi jika konduktor itu seperti yang sebelumnya, jika medan listrik yang berada di dalam silinder itu sama dengan 0, karena distribusi muatannya hanya ada pada permukaannya saja. Jadi kita bisa menemukan medan listriknya itu agar tidak 0, yaitu di luas silindernya dengan menggunakan persamaan Gauss E integrator tutup dA sama dengan Q per epsilon 0, Q besar, lalu menjadi dA-nya ini menjadi A, dan A-nya itu diganti dengan 2 pi R dikali L besar per Q besar per epsilon 0. Lalu di akhir menghasilkan persamaan untuk mencari medannya itu adalah E besar sama dengan Q besar per 2 pi R L besar epsilon 0. Lalu berikutnya ini jika silindernya isolator. Di sini di silinder isolator tidak tertutupnya itu diilustrasikan dengan berwarna yang kuning ini. Oke, jadi yang pertama jika medan listriknya itu R kecilnya ini yang berwarna merah,
lebih besar lebih kecil dari R besarnya ini yang ada di sini, itu dengan menggunakan persamaan Gauss, lalu Q kecilnya itu diganti dengan R kuadrat pangkat R besar kuadrat dikali Q per epsilon 0, dan dA-nya ini menjadi 2pi R kali L. Lalu dapat menghasilkan hasil akhirnya itu adalah E sama dengan R dikali Q besar per 2pi L dikali R besar kuadrat epsilon 0. Lalu yang kedua, untuk mencari medan listrik pada R yang berada di luar berwarna kuning ini, R kecilnya itu jika lebih besar dari R besar, ya, yang putih ini, yaitu sama, tapi perbedaannya ini sudah menggunakan Q besar. Dan di akhir menghasilkan rumus E sama dengan Q besar per 2pi R L epsilon 0. Berikutnya sama, silinder berongga, tapi ini untuk konduktor. Ingat, konduktor itu selalu medan listriknya itu hanya ada atau tersebar di permukaannya aja. Jadi mengapa untuk R kecil atau jari-jarinya ini jika lebih kecil dari jari-jari dalamnya sama dengan 0, karena konduktor itu jika berada di dalamnya ini ya hasilnya 0. Jadi seperti itu. Berikutnya untuk R kecil jika lebih besar dari B atau lebih besar dari jari-jari luarnya itu bisa dengan persamaan E besar sama dengan Q per 2pi R L epsilon 0. Yang ketiga, jika R-nya itu lebih besar dari jari-jari dalamnya tapi masih lebih kecil dari jari-jari luarnya ini, bisa dengan menggunakan persamaan yang cukup panjang ini, penurunannya terus dimasukkan ke persamaan Gauss sehingga menghasilkan persamaan baru, yaitu E sama dengan dalam kurung R kuadrat dikurangi A kuadrat dikali Q besar per 2pi R L besar dikali dalam kurung B kuadrat dikurangi A kuadrat epsilon 0. Lanjut, ini yaitu silinder dengan muatan berbeda. Silinder pejal isolator berjari-jari A dan panjangnya C dan bermuatannya 3 Q berada dalam suatu silinder berongga yang jari-jari dalamnya adalah B dan jari-jari luar D panjangnya C dan bermuatan negatif Q. Oke. Jadi yang pertama ini yaitu untuk mencari medan listrik pada kondisi jika R itu lebih kecil dari A. Oke, jadi dari penurunan rumus ini menjadi rumus yang baru ini yang bisa dipakai, yaitu E sama dengan R dikali Q besar per 2pi A kuadrat C epsilon 0. Itu yang pertama. Yang kedua, jika medan listriknya itu jika lebih besar dari A namun masih kecil dari B, itu dengan menggunakan persamaan E sama dengan 3 dikali Q besar per 2pi R C epsilon 0. Jadi, lanjut untuk yang ketiga, yaitu jika untuk mencari medan listrik pada kondisi R-nya itu lebih besar dari T, dengan menggunakan persamaan yang sama dengan di yang antara A dan B ini, sehingga menghasilkan persamaan itu E sama dengan 2Q per 2pi R C epsilon 0. Lalu berikutnya ini itu contoh soalnya. Jadi contoh soalnya itu jika ada dua plat yang sejajar, masing-masing mempunyai rapat muatan luas sebesar 6,8 mikro C mikrocoulomb per m kuadrat, dan yang muatan
dan yang rapat muatan yang negatifnya itu adalah 4,3 mikrocoulomb per m kuadrat, dan masing-masing itu ada pada plat yang positif dan negatif, maka tentukan besar medan listrik pada daerah. Kita bisa mengenakan persamaan yang kita dapatkan dari yang menggunakan plat ini, yaitu R sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Kita masukkan masing-masing ke yang rapat muatan yang positif dan yang negatif. Di sini 6,8 dikali 10 pangkat negatif 6. Karena ini mikro, maka dikali negatif 6. Lalu di bawahnya itu 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12. Ini adalah konstanta dari epsilon 0 itu sendiri. Untuk muatan yang positif ini didapatkan hasil yaitu 3,84 dikali 10 pangkat 5 N per C. Lalu untuk yang negatif hasilnya adalah 2,43 dikali 10 pangkat 5 N per C. Jadi untuk totalnya yang berada untuk medan listrik yang berada di A-nya ini itu dikurangi karena arahnya ini saling bertolak belakang. Makanya yang medan listrik yang negatif ini dikurangi dengan medan listrik yang plus, maka hasilnya menjadi negatif 1,4 dikali 10 pangkat 5 N per C. Berikutnya ini jika sebenarnya sama, yang diketahuinya sama, tapi yang ditanya ini adalah jika mencari medan listriknya itu yang ada di B, tapi muatannya itu arahnya itu sejajar untuk medan yang plus dan medan yang minusnya itu sama dengan yang sebelumnya. Angka yang didapatkan untuk masing-masing medan plus dan minusnya. Perbedaannya jika ini medan listrik yang berada di daerah B itu hasilnya dijumlahkan karena arahnya sama antara negatif dan yang plus, maka hasilnya pun akan dijumlahkan. 3,84 ditambah dengan 2,43, hasilnya yaitu 6,27 dikali 10 pangkat 5 N per C. Lanjut, berikutnya jika yang ditanyakan ini besar medan listrik yang berada di daerah C, sama dengan yang sebelumnya menggunakan persamaan E sama dengan sigma per 2 mu 0. Sigma rapatan muatan untuk plus dan minusnya masih sama dengan dua contoh soal di atas. Perbedaannya ini yaitu jika pada C ini dan A ini memiliki besar medan listrik yang sama-sama 1,4, tapi hanya beda arahnya saja. A-nya ini negatif 1,4, namun C itu adalah 1,4 saja. Oke, dan ini contoh latihan soal untuk plat kawat yang ada 3. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada sedikit kekeliruan, kesalahan atau kekeliruan. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.